Jadi margin call kali ini ya, kita ada informasi nih, informasinya apa Bro? Dengar-dengar ada yang ini Bro, ada yang batalin show ini. Apa itu? Jadi dengan berat hati gue akan kasih tahu bahwa tinjunya dibatalkan oleh pihak sebelah ya. Jadi Yes. pihak sebelah pussy out dengan berbagai macam alasannya. Dan di sini gue mau bilang teman-teman ya, dari kenapa gue sampai bikin klarifikasi seperti ini. Karena kita berdua orang yang tidak pernah klarifikasi ya. Yes. Kita malas sekali untuk klarifikasi, tapi menurut gua kita perlu klarifikasi karena giringan opininya busuk menurut gua, Bro. Setuju. Gimana menurut lu giringan opini terhadap member yang rugi, siapa yang rungkat dan segala macam itu gimana? Iya, karena saya juga kaget ya, dalam artian dapat konteks videonya Ya. tanpa izin pula Bro ya. Jadi tanpa izin. Masukin orang tanpa izin ya? Iya. Jadi itu pun menurut saya enggak gentle ya sebenarnya. Iya. Karena harusnya ya orang kayak kalau cowok ya di depan lah yang ngomongnya, enggak tiba-tiba wah keluar langsung buat video ya, lu siapa kan? Kenapa lu buat video gitu? Karena Iya. gini, gua coba klarifikasi biar teman-teman jelas ya timeline-nya seperti apa. Jadi ini gua di sini ada WhatsApp ya, ini WhatsApp-nya dia. Oke. Gue itu sangat clear ya. Jadi di tanggal ini ada tanggalnya, sebentar gue coba cari ya. Tanggal 3 Agustus dia kontak gue bilang, "Tim, gue mau nanya deh, lu masih mau konten nyindir-nyindir gitu ya?" Gue tanya konten apa, dia bilang, "Yang kelas bisnis itu bullshit." Ini jawaban gue nih, "Pede amat lu ngerasa kelas bisnis ngomongin lu." Karena gue ngerasa gue cuman ngomongin kebenaran yang sulit diterima sama masyarakat luas. Kelas bisnis itu bullshit. Itu bahkan sebelum dia buat video Bro itu, ya. Ya. Gue tuh percaya kelas bisnis bullshit itu sebelum Raymond jadi content creator. Ya. Dia belum jadi content creator, gue tuh udah percaya bahwa kelas bisnis tuh bullshit, ya. Gue dan dulu Yes. udah jadi advokat bahwa bisnis tuh bukan sesuatu yang bisa diajarkan. Dan ini banyak sekali dikasih tahu sama semua orang. Kalau cari ya, Naval Rafikan yang bikin Angel List, dia juga ngomong, nggak ada kelas yang namanya kelas bisnis. Kelas manajemen ada bro, Ya. kelas HR ada, tapi kelas bisnis tuh nggak ada karena bisnis tuh moving parts-nya terlalu banyak. Yes. Kelas marketing tuh ada, kelas masak tuh ada, kelas boxing pun ada gitu. Tapi kelas bisnis tuh gue nggak percaya. Bukan berarti gue nyindir dia. Emang cuma dia yang buka kelas bisnis? Kan jawabannya bukan. Ya. Yes. Gue waktu itu terusik sama gue liat iklan bisnis autopilot. Menurut gue anjing banget loh. Bisnis lo apa kok ngajar orang autopilot? Itu pun bukan iklannya dia. Ya. Ya. Nah dari situ dia ngerasa diri dia tuh disindir-sindir. Nah yang sampai WhatsApp tadi itu. Gue bilang lu pede banget emang gue ini lu. Terus dia tiba-tiba keluarin video begitu. Ya kan. Dia main keluarin video, udah sibuk dah tuh habis itu ya. Yang dia lakukan adalah dia ngelonte ke semua podcast ya kan, teriak-teriak. Kita duduk di sini, gue bilang udahlah ini orang gue ajak tinju aja daripada kebanyakan bacot kan, ditinju Ya. aja. Mulutnya secara legal. Gue tantang, dia accept. Awalnya gue minta di tempat gue HSS, dia nggak mau, katanya mau lari ke Beyond One Pride. Gue samperin, gue bilang gue yang bayarin bahkan di sana. Lu nggak usah kasih gue uang sepeser pun, gue yang bayarin. Dimanapun, kapanpun. Ya, anywhere, anytime, lu mau minggu depan berantem sama gue juga gue ready. Ya, karena gue tahu dia sama sekali nggak bisa berantem juga, gitu. Dan nggak mungkin berani. Dari awal lu bisa tanya bro kakak. Yes. Di awal gue tantang gue udah bilang bro ini dia kayaknya pasti pussy out. Ya. Dan benar hari ini tanggal 25 September dia pussy out ya. Yes. Padahal kita udah ada planning untuk dia mau temenin gue ya. Jadi gue itu mau camp di luar, jadi bukan di Jakarta. Jadi gue mau camp boxing itu di luar. Ya dan gue udah prepare selama 3 bulan. Dan gue pun udah mulai training dari sekarang. Kalau lihat tangan gue, ini udah bekas mulai training ya. Dan yang bersangkutan juga suka selfie bro. Selfie gimana dia? Nantang-nantang kan suka selfie katanya. Enggak, tapi ini ya Pak, tinju batal tapi kalau ngepost foto telanjang cepat bro ya. Foto telanjang cepat. Cepat. Oh, dia posting foto telanjang bilang gue suruh turun berat. Berat gue tuh udah turun 5 kilo ya. Jadi gue tinggal turun sekitar mungkin 7-8 kilo lagi, weight class-nya ketemu di tengah. Gue udah turun 5 kilo dalam waktu seminggu. Dan kalian yang tahu itu nggak gampang ya. Jadi nggak cuman kalian yang kecewa, gue juga kecewa. Alasannya apa? Gue rasa gue nggak berhak untuk ngomong. Silahkan tanya yang bersangkutan. Tapi satu hal yang bisa gue petik dari sini apa? Ya, orang yang seperti itu gue percaya nggak bisa dipegang bro, mulutnya. Iya, bener. Orang yang bilang dia mau berantem terus nggak jadi berantem. Orang yang bilang A jadi B. Indonesia gelap itu nggak ada hasilnya. Dia nakut-nakutin satu Indonesia Raya, Indonesia gelap. Nggak jadi gelap tuh. Terang beneran. Terang beneran gue beli Iya. kripto jadi kaya gue. Terang Iya. beneran. Ya. Ngomong ngelontek ke podcast ini Indonesia gelap, bikin takut negara aja. Ya. Itu banyak sekali orang yang nggak seneng tuh. Iya. Ya. Satu itu. Dua, Indonesia darurat. Apa yang terjadi sekarang? Baik-baik aja kok.
Orang tetap makan di jalan, ya. Nggak ada darurat-daruratnya. Jadi orang yang seperti ini yang ngomongnya di depan dia tuh tiba-tiba yang beraninya di sosmed gitu, beraninya di depan gitu, depan orang-orang. Aslinya ciut gitu, ya. Yes. Jadi orang-orang yang seperti laki itu apa sih yang bisa dipegang bro sebenarnya? Kalau bukan omongan, gue nggak ngerti. Coba menurut lu gimana? Ya harusnya cuman omongan ya bro yang dipegang. Kalau omongannya benar. Iya, Karena kadang mungkin juga omongannya juga nggak benar. Dalam iya, artian nothing personal. iya. Tapi kalau komunitas yang kita bangun ya bro di framing ya seakan-akan kita dalam artian ya merugikan orang banyak terus melakukan hal-hal aktivitas ilegal. Ya bener. Kemudian ditabrak-tabrakan dengan sesuatu yang sifatnya Bahkan masih yang dia rumor nggak ngerti ya, juga. Bener. regulasi dia nabrak-nabrak regulasi yang lu nggak ngerti ya. Iya bener. Emang lu ngerti POJK-nya emang pernah baca lu? Dia kira kita nggak paham gitu, lu mau selip-selipin begitu. Buat apa sih? Iya. Buat apa sih? Lu kalau mau main jorok kayak begitu, mau gali-gali begitu, gue bisa rusakin hidup lu besok gitu. Ada yang bilang, hati-hati nanti disomasi. Nggak ada namanya somasi, nggak begitu ya. Cara hukum bekerja nggak begitu. Lu mau ITE di sini gitu ya. Nggak takut gue, nggak takut. Lu mau lewat jalur yang mana? Kan gue offer jalur yang paling enak sebenarnya. Tapi dengan ini artinya apa? Gue udah malas untuk menggubris orangnya. Ya. Iya bener. Silahkan lu ngelonte ke semua podcast. Silahkan lu jadi lonte. Gue nggak peduli. Ya. Kan emang mungkin lonte juga suka foto telanjang gitu kan. Tapi nggak berani tinju. Jadi silahkan lu ngelonte ke semua podcastnya. Mau ke Senak, sini, ke situ. Keliling aja lu roadshow. Ya, gue udah gak mau gubris lagi. Kenapa? Karena semua yang keluar dari mulut lu itu udah gak ada meritnya. Iya. Ya. Bener. Laki itu cuma omongan yang bisa dipegang. Dia itu kalau misalnya kerja, ya bro kakak nih. Siap, bisa. Artinya apa? Bisa dikerjakan, pasti jadi. Karena laki itu yang diomong, pengen cuma omongan. Gue lagi ada kesulitan, bro, gue minta tolong ini ya. Kalau dia ngomong bisa gitu dia ngomong. Jadi, ya bukan laki sih menurut gue ya, bukan laki. Regardless apapun lah itu alasan lu, terserah ya. Tapi jangan lu sok kuat di depan orang, jangan sok-sok jagoan kayak gimana. Enggak lah ya. Satu, waktu itu gue juga gak nyinggung lu, jangan kepedean jadi orang ya. Dan dua, kelakuan lu itu untuk nyerang-nyerang ke komunitas apa yang kita buat di sini, karena lu gak pernah bisa bikin apa-apa. Gue baru dapat iklannya kayak 0 to 100 million ini apa. Aduh anjing, SPT lu berapa sih? Masa mau gue buka di sini? Katanya bisnis. Punya fund 1 triliun, tai lu lah 1 triliun. 10M aja gak punya lu cash. Ya. Jadi stop lah. Terus dia merasa gini, kalau gua serang mobilnya, sok-sok pos mobil lu jelek anjingnya lu panggil. Mobil orang miskin anjing, jelek anjing. Ya. Jangan cuma buka-buka baju tapi nggak ada kelakuannya ya. Terserah ya, mau katain apa IG nggak boleh, terserah ya, terserah. Gue udah nggak peduli. Gue akan tetap latihan. Nih, gue akan tetap latihan, regardless of fight yang terjadi atau enggak. Gue akan tetap latihan setiap hari ya. Yes. Jadi itu apa informasi, karena jujur ya, bro kakak juga sebenarnya dia share ke gue videonya kan. Dan kita ngerasa nggak adil sih, cara framing video tuh nggak adil gitu. Kayak ngapain sih main ke sana? Gue nyindir aja enggak gitu loh. Iya. Gue nyindir aja tuh enggak ya. Bawa nama gue taruh di video kayak gitu. Ada namanya loh itu. Nah, itu Iya. baru bisa kena tuh. Kalau gue jahat kan, kalau gue jahat. Janganlah jadi orang kayak begitu. Suka bohong-bohongin orang. Kan ketahuan sekarang, besar mulutnya nggak pernah bisa dipegang. Tapi perlu digubris nggak sih bro orang kayak begitu kalau sekarang, kalau udah begini? Iya karena dulu memang kita nggak suka klarifikasi ya bro. Kita nggak pernah. Kita Bener. pernah ditimpa isu yang jauh lebih simpang siur dari ini. Bener. Kita pernah ditimpa di bulan Juli itu isu yang sangat simpang siur. Itu pun kita tidak klarifikasikan, kita malas. Tapi menurut bro kakak ini gue tahu banget dia nggak pernah mau klarifikasi orangnya. Tapi menurut beliau aja ini video yang dia buat itu keterlaluan. Iya. Dan penggiringan opininya loh di podcast itu yang bilang rungkatkan ini. Kita ganti rugi lu. Dia bilang lu rugi kan? Kita berdua ganti, kita transfer hari ini. Kasih tahu gue transaction hashnya di mana. Buktiin kan kripto kan? Iya. Katanya kripto. Bener. Buktikan ke gue rugi senominal yang lu bikin, yang lu mau bacot di podcastnya. Lu jangan giring opini ke anak bangsat begitu gue bilang sini ya. Jangan jadi anak bangsat lu. Kasih transaction hashnya, gue ganti sekarang ya. Buktiin. Jadi hati-hati kalian sama orang-orang kayak gini. Nggak punya ini, nggak punya burung kayaknya deh. Ya. Nggak ada biji tuh. Orang-orang nggak ada biji. Ya. Karena ini ya bro, meme-nya ini ya harusnya mungkin dinyalain ya bro. Nah, Iya. semua yang dikatakan ini bro. Nah,
Bacot. Jadi kalau dia udah ngomong, dia muncul di podcast langsung kalau main apa? Bacot. Ada yang bilang, oh dia karena kepalanya pernah pecah nih. Lu gak lihat nih ini gua? Hah? Coba lu lihat ini. Emang cuman dia yang pernah cedera? Ini juga ya kelihatan ya bro ya. Ini jahitan ya. Lu ini pernah robek tendon kanan gue segala macam. Lu kira cuman satu orang cedera? Namanya laki ya cedera lah bos. Makanya. Nah jadi ini gue pinjam aja bro. Nah Ya. bisa gedein gak sih? Nah. Ya. Bacot. Kalau bikin konten kawan yang banyak. Bacot. Paling ntar kalian dikira buzzer. Padahal bukan buzzer ya. Dia sampai nuduh katanya punya buzzer kalau misalnya ini dibayar pakai member. Kapan anjing? Goblok. Kapan gue pernah bikin tim buzzer? Orang itu kalian yang potong-potong karena kalian merasa bermanfaat. Itu bedanya orang ngasih value sama enggak. Ketika ngasih value ya dipotong lah sama orang gitu. Bacot. Itu bagus tuh. Iya. Gue trademark dulu tuh dari kalimat ada ya. Benar. Jadi kalau ada banci yang ngomong langsung bacot. Jadi ntar kalau dia bacot. Udah gak usah. Gak ada isinya. Ya orang-orang kayak gitu gak ada isinya. Ya orang waktu itu pas ketemu, gue cerita pas ketemu partner gue ditanya, bro bisnis lu yang cash flow yang mana? Bacot gitu kan. Kantor lu di mana? Di apartemen. Hah masa gak punya kantor? Iya. Terus jalanin bisnisnya gimana? Bisa kok dari apartemen. Bacot. Punya bisnis 20. Bacot. Fundraise 1 triliun. Wah. Fundraise 1 triliun. Bro, 1 triliun dikira uang yang kecil kali ya? Hah? Iya. Gue ngumpulin sampai mau mati kali. Iya bener. Dianggap uang kecil nih. Mau diinvest ke banyak perusahaan. Bacot. Kalau mau janji-janjin ke orang juga bacot. Jadi kalau buat lu yang partner atau kerja sama dia, ingat kata-kata gue. Yeah. Semua yang keluar dari mulutnya itu hanya bacot. Tinggal orang cepat sadar atau nggak sadar, gitu aja. Kalau sadar keluar bro. Karyawannya udah ada yang sadar keluar. Ya. Ada yang sadar sesuatu, oh iya gue digaji 1,5 juta ya. Oh ini salah ini. Kalau kita gaji proper. Iya. Proper, gajinya lebih tinggi bahkan ya. Lebih tinggi dari rata-rata. Ya. Kalau itu gaji 1,5 juta karena bacot. Oke. Gila ini jadi meme baru. Ini gue unlock nih bro. Unlock ya. Karena meme itu katanya cara untuk apa? Ya. Laki kok kayak gitu. Oh ini gue udah dikirim di grup nih. No. Apa itu? Udah kecewa tuh. Anak-anak lu kecewa. Oh iya. Ya. Kecewa ya. Gak jadi dianya tuh. Sedih gue bilang sedih. Sedih bos. Gue bilang sedih bos. Banyak banget nih bilang gue, laki kok gak jadi itu. Panjang. Iya. Tuh, dia juga bilang nih, teman gue aja juga masih diomelin nyokap gue, tapi boxing aja. Iya. Tuh, tuh apa. Udah pada rusuh di grup gue bro. Udahlah. Ya, sudahlah. Padahal itu biggest boxing match of the year, ronde 1 beres itu padahal. Iya. Udah siap nih gue. Udah siap. Ya. Tukang drama. Jadi pokoknya kalau next time ya si Banci itu ngomong apapun di klarifikasi bacot.